Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Firka dengan NIM H0322015 dari kelas Pendidikan Biologi D. I will explain about the future tense. Nah, the future tense is a verb from the express an action or state in the future. Terdapat subjek plus will plus verb one plus object. Bisa juga kita gunakan yaitu subjek plus to be plus going to plus verb one plus object. To be ini yang kita sudah ketahui yaitu ada am, is, are. Kita sudah tentu tahu kapan kita menggunakan to be tersebut. Kemudian ada kalimat negatif. Kalimat negatif ini kita menggunakan subjek plus will plus not plus verb one plus object. Kita hanya menggunakan not karena merupakan sebuah kalimat negatif. Kemudian interrogatif. Kita kedepankan will yang tadinya setelah subjek sekarang menjadi di depan sebelum subjek. Jadi will plus subjek plus verb one plus object. Dua yaitu predikat atau tindakan dalam sebuah kalimat yang biasa disebut dengan verb. Contohnya yaitu study, eat, read, sleep, dan masih banyak lagi. Yang ketiga yaitu objek. Objek merupakan suatu hal yang terdapat di dalam kalimat yang dikenai perbuatan. Contohnya yaitu she will clean the room. Nah, the room tersebut merupakan objek dari kalimat tersebut. Dan dalam kalimat juga terdapat komplemen atau pelengkap lainnya untuk melengkapi dalam sebuah kalimat tersebut. Example atau contoh pada kalimat simple future tense yaitu pada kalimat positif Dira is going to finish her homework tonight. Pada kalimat negatif kita hanya menambahkan not, yaitu Dira is not going to finish her homework tonight. Pada kalimat interrogatif yaitu is Dira going to finish her homework tonight, yang artinya yaitu Dira akan menyelesaikan PR-nya nanti malam. Pada kalimat negatifnya yaitu Dira tidak akan menyelesaikan PR-nya nanti malam. Pada kalimat tanda tanya yaitu apakah Dira akan menyelesaikan PR-nya nanti malam? Yang kedua yaitu future continuous tense. Future continuous tense merupakan bentuk kalimat yang mengandung peristiwa yang akan dan sedang dilakukan pada waktu yang akan datang. Rumus pada kalimat future continuous tense ini yaitu pada kalimat positif subjek plus will plus be plus verb plus ing plus komplemen. Pada kalimat negatif subjek plus will plus not plus be plus verb plus ing plus komplemen. Pada kalimat interrogatif will plus subjek plus be plus verb plus ing plus komplemen. Jadi future continuous tense hampir sama dengan simple future tense, namun pada kalimat future continuous tense ada beberapa yang ditambahkan pada pola atau rumus tersebut. Contohnya yaitu pada kalimat future continuous tense he will be staying at the office at 4 o'clock this afternoon. Pada kalimat negatif he will not be staying at the office at 4 o'clock this afternoon. Pada kalimat interrogatif, will he be staying at the office at 4 o'clock this afternoon? Jadi
He ini merupakan bagian dari subjek. Kemudian staying merupakan bagian dari verb plus ing. Dan the office dan seterusnya merupakan komplement. Artinya pada kalimat ini yaitu dia akan tinggal di kantor jam 4 sore ini pada kalimat positif. Kemudian ditambahkan kata tidak pada kalimat negatif dan kalimat tanya dibalik jadi will ada di depan karena diubah ke dalam kalimat tanya. Yang ketiga yaitu kalimat future perfect tense. Pada kalimat ini merupakan kejadian yang sudah selesai di masa depan. Kita menggunakan rumus yang berbeda lagi. Pada kalimat positif, subject plus will plus have plus verb 3 plus object. Pada kalimat negatif, subject plus will, kita tambahkan lagi not plus have plus verb 3 plus object. Pada kalimat interrogatif, will dikedepankan plus subject plus have plus verb 3 plus object. Contohnya yaitu we will have gone to the library when you arrive. Jika diubah dalam kalimat negatif, kita tambahkan not saja. Jika diubah dalam kalimat interrogatif, will ini menjadi di depan lalu ditambah dengan subject. Kemudian diikuti lagi have gone to the library when you arrive. Gone ini merupakan verb 3 atau kata kerja bentuk ketiga dari gone. Kemudian artinya ada di bawah. Keempat yaitu future perfect continuous tense. Future ini merupakan bentuk kalimat untuk menyatakan aksi, tindakan, atau kejadian yang sedang akan berlangsung hingga suatu titik tertentu di masa mendatang. Rumusnya yaitu subject plus will plus have plus been plus verb 1 plus ing plus object. Jadi kalimat ini kita tambahkan lagi been yang berbeda dari sebelumnya. Kemudian diubah dalam kalimat negatif, kita tambahkan not. Kemudian interrogatif, kita mulai dari will plus subject plus have plus been plus verb 1 plus ing plus object. Berikut contoh dari future perfect continuous tense. Kemudian yang kelima, simple past future tense. Simple past future tense ini merupakan suatu bentuk kata kerja dalam bahasa Inggris untuk membicarakan masa depan dari perspektif masa lalu. Polanya yaitu subject plus would plus verb 1 plus object. Kemudian jika diubah dalam bentuk kalimat negatif, subject plus would plus not plus verb 1 plus object. Kemudian kalimat interrogatifnya yaitu would plus subject plus verb 1 plus object. Kita juga dapat menggunakan pola yang lain, yaitu pada kalimat positifnya yaitu subject plus was atau were plus going to plus verb 1 plus object. Nah, pada kalimat was were ini berbeda. Was hanya digunakan pada I, she, he, dan it. Sedangkan were digunakan pada you, we, they. Lebih tepatnya bentuk jamak. Kemudian kalimat negatifnya yaitu subject plus was were plus not plus going to plus verb 1 plus object. Kemudian interrogatifnya yaitu was atau were yang terlebih dahulu, kemudian subject, lalu going to, lalu verb 1, lalu object. Contohnya yaitu pada kalimat positifnya I will bring the book for you. Kalimat negatifnya I will not bring the book for you. Kalimat interrogatifnya would I bring the book for you?
Contoh keduanya yaitu they were going to write the story. Nah, ini merupakan kalimat positifnya. Selanjutnya kalimat negatif kita tambahkan not. Kemudian kalimat interrogatifnya kita dahulukan dengan kata were. Nah, karena di sini subjeknya they, maka kita menggunakan were. Keenam yaitu past future continuous tense. Tense ini berfungsi menyatakan sesuatu yang akan sedang terjadi dan peristiwa yang seharusnya sedang terjadi di masa lalu. Nah, berikut polanya. Polanya hampir sama dengan simple past future tense, namun ada beberapa yang ditambahkan yang membedakan pada future continuous tense ini. Contohnya yaitu pada kalimat positif, we will be learning English at 10 a.m. yesterday. Nah, di sini kita menambahkan be. Dan kalimat negatifnya kita menggunakan not yang berbeda dengan kalimat positif, dan interrogatifnya kita menggunakan would di awal kalimat. Yang ketujuh yaitu past future perfect tense. Tense ini digunakan ketika menyatakan hal yang akan sedang terjadi di masa lampau namun tidak terjadi. Rumusnya yaitu subject plus would plus have plus verb 3 plus object. Kalimat negatifnya yaitu subject plus would plus not plus have plus verb 3 plus object. Kalimat interrogatifnya yaitu would plus subject plus have plus verb 3 plus object. Example atau contohnya yaitu pada kalimat positif jika kita menggunakan subjek she would have seen the car accident on the street. Diubah dalam kalimat negatif kita hanya menambahkan not, dan jika diubah dalam kalimat interrogatif will menjadi di depan baru mengikut she, dan setelah itu have seen the car accident on the street. Terakhir yaitu past future perfect continuous tense, merupakan tense yang digunakan untuk menyatakan kalimat yang akan telah sedang terjadi di masa lalu. Rumusnya yaitu pada kalimat positif subject plus would plus have plus been. Jadi yang membedakan pada rumus sebelumnya yaitu di sini ditambahkan been, kemudian kita tambahkan lagi verb 1, lalu ing, lalu objek. Kemudian negatifnya kita hanya menambahkan not setelah would. Setelah itu pada kalimat interrogatifnya yaitu would-nya menjadi di depan lalu subjek, lalu diikuti have been plus verb 1 plus ing plus object. Contohnya yaitu you would have been writing many poems if you had started it last year. Pada would ini merupakan kata lampau ya, dan dapat digunakan di semua subjek. Yang artinya di sini kamu akan menulis banyak puisi jika kamu memulainya tahun lalu. Kemudian ada kalimat negatifnya dan kalimat interrogatifnya. Kita sudah tentu tahu karena kalimat ini semua kalimat hampir sama dengan cara dari kalimat sebelumnya, namun ada sedikit perbedaan. Dari kalimat future tense yang telah kita bahas sebelumnya, kita dapat mengambil sebuah kesimpulan. Berikut kesimpulannya. Demikian video mengenai pembahasan dari saya tentang apa yang saya pahami mengenai future tense. Jika ada salah kata, mohon dimaafkan. Terima kasih.